Assalamualaikum semuanya. Kali ini Sinta Diary akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Kota Iblis Xinjiang, season kedua, Medan Perang Iblis, bagian ketiga. Cerita ini ditulis oleh Sinta Diary pastinya. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari Sinta Diary. Tentunya dukungan kalian akan membuat kami lebih bersemangat untuk menulis cerita-cerita yang lebih menarik lagi. Oke, langsung saja. Inilah ceritanya. Sementara itu di rumah sakit di mana Aditya berada, Aditya sudah lebih baik, seperti tidak terjadi apa-apa dengannya. Mas Adit, apa kau sudah lebih baik? Tidak pernah merasakan sebaik ini, Mas Rio. Syukurlah, kami semua sempat khawatir denganmu, Mas Adit. Terima kasih, Mas Ren. Maaf telah membuat kalian semua khawatir. Mas Rio, bisa tolong ceritakan apa yang telah terjadi setelah itu? Aditya tak sadarkan diri setelah keluar dari dunia Gongtian. Rio menceritakan semuanya kejadian saat itu. Mereka lolos karena kesepakatan antara Yuda dan Tang Yin, dan mengenai Raka masih belum ada perkembangan. Permisi, ucap salah seorang wanita cantik dengan pakaian seperti wanita karir dan membawa sepaket buah-buahan. Oh iya, mencari siapa ya kak? Apa ada yang bisa kami bantu? Ucap Rio dengan wajahnya yang sumringah. Perkenalkan, aku Sylvie, saudara Bang Desta. Ucap wanita itu memperkenalkan diri dan disambut oleh mereka. Anda pasti Direktur Utama Dokusing. Terima kasih telah berkunjung menemui kami, Nona Sylvie. Kami tidak menyangka akan dapat kunjungan dari orang penting. Kami sungguh merasa terhormat. Balas Aditya. Tolong jangan bersikap begitu formal. Direktur hanyalah posisi di dalam kantor, tidak untuk di sini. Balas Sylvie. Lalu, apa ada yang bisa kami bantu, Nona Sylvie? Hehehe. Untuk saat ini, aku hanya ingin memastikan kalian baik-baik saja. Hanya itu saja. Maaf telah mengganggu istirahatnya. Aku mohon pamit. Tunggu dulu, Nona Sylvie. Katakan saja apa yang sebenarnya ingin Anda inginkan dari kami. Aku sudah dalam kondisi yang baik. Mungkin rekanku memang belum sadar, tapi kami mungkin bisa cukup untuk membantu, kata Aditya. Baiklah, sebenarnya ada yang ingin aku tanyakan kepada kalian. Datanglah ke gedung perusahaan kami besok pagi. Kita bicarakan di sana. Besok kalian akan dijemput oleh asistenku. Oh, baiklah jika begitu, Nona Sylvie. Terima kasih. Sampai bertemu besok, kata Sylvie kemudian pergi. Apa yang membuat orang penting sepertinya kemari? Aku kira saudara Desta orang Indonesia. Dia lebih mirip seperti orang Cina. Hehe, mungkin saja pamannya Desta menikah dengan orang sini, Mas Ren. Anaknya jadi blasteran. Tapi dia sangat cantik, meskipun agak terlihat judes sih. Aku tertarik pada pandangan pertama. Hehehe. Jangan berhayal terlalu tinggi, Mas Rio. Jatuhnya sakit pasti nanti. Semangat, Mas Rio. Tidak ada yang mustahil kok. Oh, kau berpikir begitu, Mas Ren. Tapi aku suka mendengarnya. Hehehe. Pagi harinya mereka dijemput oleh asisten Sylvie. Mereka menuju tempat yang telah disebutkan olehnya. Tak lama kemudian mereka tiba di gedung besar yang modern. Di suatu tempat ruangan yang cukup besar dengan penataan yang sangat baik, hingga menciptakan kenyamanan yang ekstra dengan berbagai hiasan dinding dengan langit-langit yang dihiasi dengan ukiran kreativitas modern oleh arsitek yang berpengalaman. Silakan duduk kalian semua. Maaf apabila ada kekurangan dalam pelayanan yang kurang memuaskan, ucap Sylvie dengan tutur kata yang dewasa dan sopan. Tentu saja kami sangat puas. Malahan ini terlalu berlebihan untuk kami yang orang desa ini. Aditya merendah. Baiklah, perkenalkan. Beliau adalah Master Wang. Sylvie memperkenalkan. Perkenalan singkat dimulai. Master Wang memiliki wajah yang serius dengan rambut pendek berwarna putih. Dia seorang laki-laki parubaya yang tidak terlalu kurus.
Master Wang tiba-tiba memancarkan niatnya untuk mengintimidasi mereka seperti niat membunuh yang dia lakukan melalui kesadaran spiritual. Tentu saja Ryo, Aditya, dan Narendra membalasnya hingga Master Wang tidak mampu mengimbanginya dan membuatnya sakit kepala. Master, apa Anda baik-baik saja? Ucap Sylvie. Oh, aku baik-baik saja, Nona. Mereka bertiga bukan orang biasa. Pondasi spiritualnya sudah matang dan kuat. Bahkan lebih dari itu, kemampuan mereka bahkan tidak dimiliki oleh ahli spiritual pada umumnya. Balas Master Wang. Sebenarnya ada keperluan apa dengan kami, Nona Sylvie? Tanya Aditya. Maaf, jika membuat kalian tidak nyaman. Master Wang hanya ingin melihat kalian. Dan seperti yang aku duga, saudaraku membawa orang-orang yang mahir dalam bidang spiritual. Dan aku tahu tujuan kalian bukan untuk berlibur. Aku menduga ini ada hubungannya dengan ayahku. Maaf, aku hanya memastikannya melalui kalian. Balas Sylvie. Kami memang dari awal tahu niatnya Bang Desta datang kemari. Dan itu ada hubungannya dengan pamannya. Kami tahu dan sengaja tidak ingin terlibat. Tapi semuanya di luar kendali kami. Balas Ryo. Master Wang bilang, apa kalian tahu tentang aktivitas dari sekte pembunuh iblis? Sekte pembunuh iblis? Bukankah itu sekte sesat yang sering menculik seseorang dan memaksanya untuk menjadi anggotanya? Kami bahkan terlibat dalam pertarungan di dunia kecil Gongtian dan menyebabkan aku harus dirawat. Dan sempat juga bertemu Tang Yin yang mengaku sebagai ketua sekte tersebut. Jika saja rekan kami tidak membuat kesepakatan dengannya, mungkin kami tidak bisa keluar dari sana. Jelas Yuda. Apa? Tang Yin kau bilang? Master Wang berteriak. Master Wang tidak paham apa yang dikatakan Aditya. Dia hanya terkejut setelah mendengar nama Tang Yin. Sylvie kemudian menjelaskan kepada Master Wang apa yang dikatakan oleh Aditya. Master Wang beranggapan bahwa Aditya sudah terlalu banyak tahu tentang sekte pembunuh iblis. Cepat atau lambat dia akan menjadi incaran sekte tersebut. Tapi hal itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Sylvie. Karena dia pernah perintahkan kepercayaan ayahnya untuk mencari keberadaan ayahnya. Karena Sylvie beranggapan hilangnya ayahnya ada hubungannya dengan sekte pembunuh iblis. Tapi seseorang yang dia suruh tidak pernah kembali lagi semenjak saat itu. Orang tersebut bernama Yan Li, mantan asisten Suyoto, ayah Sylvie. Kalian pasti sudah mengerti bahwa kalian tidak bisa lepas dari incaran sekte pembunuh iblis. Mau kalian bersembunyi atau tidak, itu tidak akan mengubah keadaan, ucap Sylvie. Lalu, apa yang Anda inginkan dari kami, Nona Sylvie? Bekerja samalah denganku. Di bawah pengawasan sekte Dao, tentu saja kalian memiliki kebebasan mutlak. Semua kebutuhan kalian akan kami jamin. Dan tentu, kalian tidak diharuskan menganut ajaran Buddha. Tapi kalian memiliki tugas yang mungkin sama berbahayanya daripada kalian diam saja. Sebetulnya kami tidak ingin lebih jauh terlibat. Tapi, kami terima tawaranmu, Nona Sylvie. Hehehe. Ryo langsung memotong ucapan Aditya. Karena tidak ada alasan bagi mereka untuk menolaknya. Di samping mereka juga tetap akan bertindak walaupun tanpa adanya penawaran dari Sylvie. Ditambah mereka juga mendapatkan perlindungan dari sekte Dao. Namun hanya Narendra yang masih kebingungan. Dia hanya mengikuti saja tanpa bisa protes. Keputusan yang tepat. Jika begitu, Master Wang akan membawa kalian ke lokasi sekte Dao berada. Ternyata situasi menjadi tambah rumit. Siapa yang tahu ternyata anak Suyoto terlibat di dalamnya. Di lokasi di mana rumah Tang Yin berada. Pintu terbuka dan muncul Yan Li dari dalam. Oh, cepat sekali kau kembali. Kemana Tang Yin sekarang? Ucap Ro sambil menodongkan senjata apinya. Maksudnya apa ini, Ro? Katakan saja. Apa yang aku tanyakan, tergantung jawabanmu, atau timah panas ini akan melesat atau tidak. Yan Li kemudian menjelaskan sesuai apa yang telah terjadi, kecuali saat dia bertemu dengan Biksu Gai. Apa kau kira aku percaya cerita sederhanamu itu, Yan? Ucap Ro menodongkan senjata apinya tepat di dada Yan.
Terserah kau mau percaya atau tidak. Apa yang akan kau lakukan dengan itu? Aku selalu memiliki firasat bahwa kau itu adalah mata-mata, Yan Li. Jangan kira aku tidak berani melakukannya. Suara tembakan terdengar lembut karena ada peredam di ujung pistolnya. Di sinikah akhir Yan Li? Rao adalah wanita berumur 40 tahun, tapi terlihat 10 tahun lebih muda, yang terlihat tetap cantik dan menarik seperti umur 30 tahunan. Dia berasal dari keluarga bangsawan dari marga Shi, salah satu marga yang cukup tua. Dari awal Yan Li bergabung dengan sekte pembunuh iblis, Roshi tidak sedikit pun mempercayainya. Selain Yan Li memiliki latar belakang yang tidak jelas, Yan Li juga awalnya adalah musuh. Roshi juga memiliki kemampuan yang tidak bisa diremehkan. Bahkan Tang Yin, pemimpin yang terkuat di antara pemimpin lainnya, enggan untuk membuat masalah dengannya. Saat itu, Ro terpaksa harus bertindak tegas kepada Yan Li, karena dia yakin bahwa Yan Li besar kemungkinan adalah seorang mata-mata. Entah bagaimana caranya Ro bisa memiliki keyakinan tersebut, meskipun dia tidak memiliki bukti yang jelas bahwa Yan Li adalah seorang mata-mata. Ro terpaksa memberikan tembakan yang mengarah ke Yan Li, meskipun itu hanyalah tembakan yang mengarah di bawah kakinya. Ro, kau sudah cukup keterlaluan. Apa yang membuatmu begitu curiga padaku? Ucap Yan Li yang tengah dalam kondisi tenang. Ketahuilah, jika aku mendapatkan bukti, timah panas tersebut akan mengarah lebih tinggi. Tunggu hingga Tang Yin kembali. Jika alasanmu berbeda dengan keterangan Tang Yin, kau akan merasakan akibatnya, ancam Roshi. Wanita jalang ini selalu saja memojokkan aku. Aku yakin dia hanya memiliki dugaan, tapi lambat laun identitasku pasti terbongkar jika wanita ini masih ada. Aku harus berhati-hati, batin Yan Li. Sementara itu, Tang Yin dan Yuda telah tiba di medan perang iblis. Mereka tidak berani masuk, hanya berada di perbatasan saja. Apakah Yan Li bisa lolos? Apa yang terjadi padanya jika dia tertangkap? Tidak perlu cemas, Yan Li pasti bisa lolos dari Tianmeng. Meskipun dia tidak bisa menyusul kita, ya itu tidak masalah. Kita berdua sudah lebih dari cukup. Lalu, apa yang kita lakukan di sini, Tang Yin? Kenapa tidak masuk ke wilayah iblis saja? Apa yang kita tunggu? Kita pasti akan langsung disergap jika masuk ke alam iblis, Mantike. Lagi pula, hanya sebagian kecil dari mereka saja yang bergabung dengan sekte kita. Aku akan melakukan pemanggilan. Tolong lindungi aku, Mantike. Balas Tang Yin kemudian duduk bersila dengan kedua tangannya berada di perut dengan posisi seperti bunga teratai. Yuda memperhatikan sekelilingnya. Situasi sangat sunyi dan suram. Sesekali dia melirik ke arah Tang Yin yang sedang serius melakukan ritualnya. Seandainya Yuda memiliki niat untuk mencelakai Tang Yin, saat itu adalah momen terbaik. Entah apa yang membuat Tang Yin begitu percaya dengannya. Walaupun sebenarnya dia juga masih belum yakin tentang Yuda, tapi memutuskan untuk tetap percaya. Karena membangun sebuah keyakinan antara mereka hanya dengan mempercayainya, hal itu akan mendapatkan simpati darinya, pikirnya. Tang Yin memiliki keyakinan bahwa dia akan tetap terhindar dari masalah meskipun Yuda mengkhianatinya. Tentu saja Yuda juga tidak akan bergerak gegabah. Lagi pula tidak ada alasan baginya untuk menyerang Tang Yin. Dalam waktu yang singkat dia bersama Tang Yin, Yuda mendapatkan perlakuan yang cukup istimewa yang tidak bisa dirasakan oleh orang lain. Perlakuan Tang Yin juga tidak memiliki motif tersembunyi. Seolah Yuda merasakan bahwa Tang Yin adalah seorang kakak yang peduli dengan adiknya. Tiba-tiba Yuda merasakan kegelisahan. Dia menjadi waspada daripada sebelumnya. Sesuatu energi besar menekannya dengan paksa yang membuatnya bersiaga penuh. Sosok misterius datang dengan aura pekat yang mengintimidasi. Sosok itu besar menggunakan topeng seperti matahari, memiliki 4 lengan yang masing-masing memegang senjata berat. Energi besar yang dikeluarkan oleh sosok tersebut membuat Yuda langsung siap dalam mode bertarungnya. Korra! Aku di sini. Hati-hati dengannya, dia sangat kuat. Ucap Korra yang langsung dalam posisi siap bertarung. Tenanglah Mantike, dia bukan musuh, kata Tang Yin yang kemudian berdiri di samping Yuda. Kita bertemu lagi, Jenderal Yabo, ucap Tang Yin dengan sopan.
Apa yang membawamu kemari, Tang? Apa kau lupa bahwa tempat ini bisa saja membahayakan keselamatanmu? Balas Bo dengan suara kecilnya. Aku tahu itu, Jenderal Wu. Jika tidak ada situasi mendesak, aku tidak akan mengambil resiko ini. Apa yang kau butuhkan, Tang Yin? Katakan dengan cepat, aku tidak bisa terlalu lama meninggalkan sarangku. Balas Bu. Tang Yin mengatakan semuanya terkait situasinya dan intinya minta bantuannya untuk menangani kelompok Sekte Dao yang selalu menyudutkan Sekte Pembunuh Iblis. Bo kemudian menuruti sesuai permintaan Tang Yin dan memberikan beberapa tuan iblis untuk mendukung para pemimpin sekte yang kurang memiliki ahli dalam bidang spiritual. Beberapa tuan iblis sudah lebih dari cukup jika hanya untuk menjaga dunia kecil. Terima kasih Jenderal Yabo. Maaf telah merepotkanmu. Tidak masalah, segera pergi dari sini sebelum situasi memburuk. Balas Yabo kemudian meninggalkan mereka. Suara ledakan yang cukup besar dari arah medan perang iblis. Hal tersebut membuat Yabo lebih mempercepat langkahnya. Sudah biasa terjadi kerusuhan di medan perang iblis. Tapi meskipun begitu, seorang jenderal iblis memiliki kewaspadaan yang lebih tinggi. Yuda masih tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Sosok Yabo yang dia lihat mengingatkannya pada makhluk kuat seperti Raden Ronggo, atau bahkan lebih dari itu. Yabo adalah salah satu jenderal iblis yang memiliki bawahan cukup banyak, ratusan tuan iblis dan ribuan iblis petarung yang siap dia perintahkan. Ada apa denganmu, Mantike? Aku sangat terkejut dengan sosok sekuat itu menjadi sekutu, Tang. Tapi aku rasa salah jika mempercayai sosok seperti itu, meskipun dia juga salah satu anggota yang sama. Kau tidak salah, Mantike. Memang benar, kita tidak perlu mempercayainya. Tapi setidaknya, Yabo tidak akan berani macam-macam dengan kita, mengingat dia pernah diajar habis-habisan hanya dengan kehendak kecil dari Sang Agung saat dia mencoba untuk menggulingkan sekte kita. Tang Yin, maksudmu makhluk jelek tadi pernah menjadi musuh? Ya, benar Mantike. Dia adalah sosok jenderal iblis yang kuat. Saat itu, aku bahkan hampir mati melawannya jika saja Sang Agung tidak menghentikannya. Karena dirasa dia berguna, Sang Agung tidak membunuhnya dan membuatnya bergabung dengan sekte kita. Sekarang, ayo kita kembali terlebih dahulu. Apakah Yanli bisa kembali dengan selamat atau sesuatu terjadi padanya? Kita tidak boleh kehilangannya. Tang Yin dan Yuda segera kembali. Tentu saja mereka harus melewati perbatasan. Mereka harus berusaha keras untuk menembus perbatasan. Dengan bantuan beberapa tuan iblis, akhirnya mereka bisa lolos. Para tuan iblis sementara berada di dunia Gongtian dan menunggu rencana berikutnya. Di rumah Tang Yin berada. Yan, apa kau baik-baik saja? Ucap Tang Yin mendekat. Ya, aku baik-baik saja. Justru aku hampir celaka di tangan Ro. Ada apa lagi dengan kalian? Ro, bisakah kau mempercayainya? Jika bukan karena Yan mengalihkan perhatian Tian Meng, mungkin misi kami akan gagal. Apa itu artinya kau merengek seperti bocah hanya karena sedikit tekanan? Menjedikan. Aku diam selama ini bukan takut padamu, Jalang. Kau sudah keterlaluan kali ini. Yanli sudah tidak bisa menahan emosinya. Bilang apa kau barusan? Roshi langsung mengambil senjata apinya dan mengarahkan kepada Yanli. Yuda tiba-tiba menggenggam senjata api Ro dan membuat ujung senapannya bengkok. Sialan, jangan ikut campur. Wanita, bersikaplah selayaknya wanita. Aku cukup merasa sakit hati seorang pria diperlakukan cukup hina oleh wanita sepertimu. Sudah cukup, hentikan Mantike. Kita sedang dalam situasi yang tidak baik. Jangan membuat perselisihan internal yang bisa memecah belah. Ro, sudah cukup. Seharusnya kau tahu tindakanmu selama ini sudah cukup keterlaluan kepada Yanli. Terserah kau saja, Tang. Balas Ro meninggalkan mereka. Di kota terlarang berada. Setelah Kaisar Bumi berhasil disegel, kekaisaran mulai gempar karena kitab kebangkitan iblis tiba-tiba lenyap. Dan itu benar saja karena para kaisar terlalu fokus untuk menyegel Kaisar Bumi sehingga segel kitab kebangkitan iblis mulai melemah.
Tidak hanya itu, penghuni istana kekaisaran mulai menggila. Mereka saling membunuh tanpa sebab. Seperti Perdana Menteri, Kasim, penasehat, penjaga istana, bahkan sampai pelayan yang tidak pernah disebutkan semuanya menggila dan saling menyerang. Hanya mereka yang cukup kuat yang bisa bertahan tidak terpengaruh oleh energi iblis. Tidak diketahui siapa yang telah menyebarkan energi iblis yang membuat penghuni istana menggila. Kota terlarang terpaksa harus disegel. Tidak ada seorang pun yang diizinkan untuk pergi. Para kaisar tidak bisa bertindak saat itu. Mereka harus menstabilkan segelnya supaya kaisar bumi tidak mudah untuk lolos. Sementara itu, kekacauan terjadi di istana kekaisaran dan harus ditangani oleh para pengawal kaisar. Mereka hanya sebatas mengawal, tentu saja tidak memiliki kemahiran dalam memimpin. Tidak mungkin jika menarik mundur para panglima tinggi di perbatasan. Justru di wilayah perbatasan akan ikut mengalami kekacauan. Saat itulah rombongan Jaka bertindak. Dengarkan perintahku, mulai menyebar dan bentuk barisan. Jangan sembarangan membunuh. Mungkin mereka bisa diselamatkan. Lumpuhkan tanpa harus membunuh. Perintah Si Jin. Lalu para pengawal kaisar mendekati Si Jin. Bisakah kami percayakan kepada Anda kekacauan ini, Panglima Besar? Ucap salah satu pengawal kaisar. Serahkan padaku. Kalian lindungi saja para kaisar. Baik, terima kasih. Para pengawal kaisar kembali untuk melindungi kaisar. Kekacauan di istana kekaisaran diambil alih oleh Si Jin. Dengan pengalaman Si Jin, kecerdikan Jaka, dan kekuatan mereka, istana kekaisaran bisa diredam dengan jumlah korban yang lebih sedikit. Cahaya pemurnian tidak bisa mencapai di dalam istana. Jadi, Si Jin dan pasukannya memancing mereka yang menggila keluar sehingga cahaya pemurnian bisa mengenai mereka. Namun, ada hal mengejutkan saat Si Jin memasuki dan menelusuri istana kekaisaran. Dia mendapati ruang bawah tanah yang menghubungkan ke wilayah luar. Tempat itu sepertinya sudah ada sejak lama dan kemungkinan terhubung ke alam iblis. Bahkan para kaisar tidak mengetahui ada ruang bawah tanah di istana kekaisaran. Para kaisar memerintahkan beberapa prajurit pemberani untuk menelusuri ruang misteri tersebut, berharap menemukan jawaban yang membuat semuanya penasaran. Izinkan aku menelusuri ruang bawah tanah ini, para kaisar. Aku merasa ada sesuatu yang menarik perhatianku, pinta Jaka. Kami tidak melarangmu. Pergilah jika kau ingin. Tapi ingatlah untuk berhati-hati, balas Kaisar Suci. Terima kasih. Bang, jangan ceroboh. Kenapa tidak menunggu Bang Tori dan lainnya dulu? Aku hanya ingin memeriksa di sekitarnya. Aku tidak akan pergi terlalu jauh, Neng Rizka. Aku ikut Mas Jaka, susul Rama. Kitab Kebangkitan Iblis sudah hilang. Sudah pasti sosok yang membawa kitab kebangkitan iblis melewati ruang bawah tanah tersebut. Jika benar ruang bawah tersebut terhubung mengarah ke alam iblis, sudah dipastikan para bangsa iblis akan mulai bergerak. Mereka akan mulai invasi secara terang-terangan. Ruang bawah tanah yang ditemukan oleh Si Jin tidak seperti ruang bawah tanah pada umumnya. Dalam ruangan tersebut ada beberapa peninggalan bekas coretan seperti halnya yang terjadi di suatu tempat di dunia Gongtian. Dengan kata lain, penghuni istana kekaisaran mungkin ada yang tergabung dengan sekte pembunuh iblis. Secara umum, sekte pembunuh iblis sudah ada sejak lama, bahkan sebelum para bangsa iblis bangkit. Hal tersebut membuktikan bahwa kekaisaran tidak sepenuhnya bersih. Tertangkapnya kaisar bumi yang telah terlibat dengan bangsa iblis tidak semerta-merta menghilangkan pengaruh dari bangsa iblis. Ada kemungkinan masih ada beberapa sosok yang masih terlibat. Cahaya pemurnian juga tidak bisa secara efektif mengetahui para makhluk yang memang memiliki hubungan dengan para iblis, karena cahaya pemurnian hanya berfungsi untuk menetralkan atau menghilangkan energi iblis. Bukan berarti mereka yang tidak terkontaminasi energi iblis dipastikan tidak ada hubungannya dengan para iblis. Tapi memang mata-mata dari bangsa iblis bukanlah berasal dari bangsa iblis. Mereka adalah para pengkhianat yang disebut sebagai murid iblis. Sejak awal bangsa iblis tidak terkalahkan, entah dari segi kekuatan atau jumlah.
Di alam dunia gaib, khususnya di alam Dao, memiliki 3 ras makhluk gaib. Yang pertama adalah Zongqi. Makhluk halus jenis ini adalah sosok yang memiliki sifat kebenaran yang menolak adanya kejahatan. Makhluk-makhluk ini contohnya para kaisar dan penghuni kota Kelarang dan kota-kota lainnya. Jika di alam Nusantara, seperti halnya para Punokawan dan raja-raja Jin di tanah Jawa. Meskipun begitu, tidak sedikit juga para makhluk Zongqi ini yang mengalami penyimpangan dan melakukan tindakan jahat. Shenseng. Makhluk jenis ini dikategorikan sebagai roh ilahi seperti para roh elemen. Keberadaan roh ilahi juga sangat tertutup yang jarang menampakkan wujudnya. Contoh lainnya adalah para penghuni asli Istana Langit, Sabrani, Draka, dan Raja Al. Mogui. Ras satu ini yang biasanya disebut sebagai bangsa iblis, ras terkuat di alam semesta. Sifat mereka menyesatkan, keji, serakah, dan hal buruk lainnya. Mereka juga kekal abadi, tidak bisa mati. Setiap iblis yang mati itu akan menjadi sumber untuk menciptakan iblis baru yang lebih kuat, atau disebut reinkarnasi iblis. Meskipun tidak ada iblis yang mati, bangsa iblis tetap bisa reproduksi dan melahirkan iblis baru melalui sarang ratu iblis. Meskipun bangsa iblis bisa terlahir dari sarang ratu iblis, tetapi iblis sejati tercipta dari kitab kebangkitan iblis. Mereka yang terlahir dari kitab kebangkitan iblis disebut sebagai leluhur iblis yang memiliki sumber iblis yang murni. Ada perbedaan antara iblis yang terlahir dari sarang iblis dan yang terlahir dari kitab kebangkitan iblis. Perbedaannya dari segi kekuatan mereka. Seorang jenderal iblis terlahir dari sarang iblis tidak bisa dibandingkan dengan jenderal iblis yang terlahir dari kitab kebangkitan iblis. Mungkin itu disebabkan karena kemurnian sumber energi iblisnya. Lagi pula, iblis yang terlahir dari sarang iblis cukup jarang yang memiliki sumber energi iblis tingkat jenderal iblis. Rata-rata memiliki sumber iblis tuan iblis atau di bawahnya. Tapi kelahiran iblis dari kitab kebangkitan iblis ada kemungkinan melahirkan ratu atau bahkan raja iblis. Di suatu lorong yang gelap yang terhubung dengan ruang bawah tanah istana kekaisaran, sosok misterius yang membawa kitab kebangkitan iblis ternyata memang pergi melalui lorong tersebut. Sosok tersebut sudah cukup jauh dan hampir sampai di tujuannya. Saat sampai di ujung lorong, ada sebuah pintu besar yang tertutup rapat khas dengan ukiran yang terkesan angker. Sosok tersebut mencoba mendorongnya, tapi tidak bergeming sama sekali. Sepertinya ada sebuah segel atau dengan sebuah kunci untuk membuka pintu tersebut. Hehehehe, pintu sial ini mencoba untuk menghalangiku, ucap sosok misterius tersebut. Sosok itu menghancurkan pintunya hanya dengan pukulan ringan. Ops, aku kelebihan. Hehehehe. Di tempat Jaka berada, yang masih berada di lorong tak jauh dari ruang bawah tanah, mereka mendengar suara ledakan yang keras tersebut yang membuat rombongan Jaka terkejut. Sial, apa itu? Entahlah, apa ada pertarungan di sana? Jangan bilang seperti itu. Bagaimana jika lorong ini runtuh? Ucap beberapa prajurit pemberani yang diperintahkan oleh para kaisar untuk menelusuri lorong. Kira-kira apa itu Mas Jaka? Kecil kemungkinannya jika itu ada pertarungan. Menurutku, suara ledakan barusan adalah sesuatu benturan. Sesuatu yang dipaksakan sehingga terjadi suara sekeras itu. Hanya ada kemungkinan yang jelas. Ada sosok yang memaksa membuka pintu atau sesuatu yang keras. Wow, itu masuk akal. Ya, spekulasinya memang hebat. Pantas sebagai orang jenius. Tidak salah lagi, manusia ini memang berbakat, ucap beberapa prajurit yang membuat Jaka semakin menyombongkan sikapnya. Dengan berani, Jaka memimpin jalan, berjalan dengan tegak. Setiap langkahnya menyiratkan gerakan-gerakan yang mendramatisir, seperti dialah yang terhebat. Rama menyesal mengikuti Jaka, dia harus menanggung rasa malunya. Yabo bergegas pergi ke tempat sumber suara ledakan tersebut. Mungkin Yabo akan mengabaikannya jika hal itu terjadi di medan perang iblis. Tapi sumber suara ledakan tersebut berada di kota iblis yang memiliki penghuni yang rata-rata tidak akan membuat masalah di kota iblis. Karena kota iblis adalah tempat terlarang dan tidak diizinkan ada pertarungan di sana, atau konsekuensinya akan berat. Makhluk sial mana yang berani membuat keributan di kota? Apa sudah bosan hidup? Batin Yabo.
Di balik pintu yang dihancurkan oleh sosok misterius tersebut ternyata menghubungkan langsung dengan kota iblis Xinjiang, yang mana menjadi kota pusat bangsa iblis. Beberapa iblis terluka karena ledakan pintu tersebut, karena pintu tersebut berada tepat di sebelah menara iblis yang tak pernah sepi karena banyak para iblis mengantri ingin memasuki menara iblis untuk menempa kemampuan mereka. Makhluk mana kau berani berbuat kekacauan di sini? Apa kau tidak tahu di sini adalah pusat kota iblis? Ucap salah satu tuan iblis. Halo, hehehe. Maaf telah membuat keributan. Aku tidak sengaja menjebol pintunya. Hehehe. Dari pasukan mana kau berasal? Beraninya kau buat keributan. Tunggu, kau datang dari sana. Itu berarti kau dari kota terlarang. Membuka gerbang dengan paksa, itu artinya dia musuh. Dengan penuturan tuan iblis yang lantang, sosok misterius tersebut langsung dikepung oleh beberapa tuan iblis. Hei, tunggu dulu, aku bukan musuh. Di mana aku bisa bertemu dengan Raja Iblis? Hehehe. Siapa kau, penyusup? Bentak salah satu tuan iblis. Oh, Jenderal Yabo. Ucap salah satu tuan iblis setelah melihat kedatangan Jenderal Yabu. Apa yang terjadi di sini? Tanya Yabu dengan suara kecilnya. Dia penyusup jenderal. Dia datang dari gerbang larangan dan dengan paksa dia mendobrak dari dalam. Hihihi. Badanmu besar, tapi suaramu imut sekali ya. Maaf, aku harus tertawa. Mampus kau, beraninya menghina Jenderal Yabu. Dia pasti tamat. Ya benar, Jenderal Yabu paling benci ada yang mengkritik tentang suaranya, apalagi menertawakannya. Benar. Bahkan ada seorang jenderal yang menertawakannya, tapi harus mengalami nasib yang tragis. Ucap beberapa tuan iblis. Yabu adalah salah satu jenderal iblis yang terkuat. Tidak ada yang berani mengkritik soal suaranya setelah dia mengamuk karena sedikit kritikan dari jenderal lainnya. Yabu mengajarnya hingga mati dan menyerap sumbernya hingga jenderal tersebut tidak bisa reinkarnasi. Katakan sekali lagi, apa yang barusan kau katakan, Wah, Sosok itu tidak bisa menahan tawanya. Yabu semakin geram dan marah. Energi iblis yang dahsyat keluar hingga membuat tanah yang dia pijak hancur. Para tuan iblis menyingkir dari Yabu. Takutnya mereka terlibat dan terkena dampak serangannya. Mampus makhluk itu. Ya, beraninya dia menyinggung hal tabu kepada Jenderal Yabu. Kata beberapa tuan iblis. mati kau. Yabu langsung menyerang sosok misterius tersebut yang masih tertawa. Mengetahui Yabu tiba-tiba menyerang, sosok tersebut menghindarinya dengan mudah. Yabu semakin brutal yang membuat tempatnya sekitarnya porak-poranda. Tapi Yabu kesulitan mengenainya. Sosok misterius tersebut ternyata cukup lincah. Serangan Yabu tidak sedikit pun bisa mengenainya, meskipun keempat lengannya melancarkan serangan yang sangat mematikan. Jangan menghindar seperti pengecut. Lawan aku, brengsek. Tolong hentikan. Maksudku, hentikan ucapanmu. Jujur, aku sangat geli. Kurang ajar kau. Sosok tersebut tidak bisa menghindari lagi serangan dari Yabu karena dia terfokus karena tertawa. Tapi serangan Yabu mampu ditahan olehnya dengan mudah dan hanya terpental beberapa langkah saja. Hentikan makhluk besar. Kita bisa bicarakan baik-baik, kata sosok tersebut sambil menghindari serangan Yabu. Tentu saja Yabu yang telah diselimuti amarah tidak akan berhenti begitu saja sambil lawannya tumbang. Yabu sudah berniat membunuhnya dan itu mustahil untuk menghentikannya. Sosok tersebut menyadari hal itu dan mau tak mau dia harus melawan balik jika ingin menghentikan Yabu. Tiba-tiba Yabu termental membentur dinding pembatas. Apa yang terjadi? Bagaimana Jenderal Yabu bisa terbentar? Ini aneh.
Apa yang sebenarnya terjadi? Kata mereka yang melihat pertarungan tersebut. Hanya dengan sekali serangan, sosok tersebut menghempaskan Yabu. Heh, apa kau baik-baik saja makhluk besar? Ucap sosok tersebut. Iya. Yabu berdiri dan semakin emosi. Tidak ada yang pernah mempermalukan dia sejauh itu. Dia kembali menghampiri sosok tersebut dan melancarkan serangan berikutnya. Kecepatan serangan Yabu juga meningkat. Kini dia benar-benar serius. Tapi sosok misterius tersebut juga masih bisa menghindari serangannya. Yabu, hentikan! Ucap sosok misterius lain yang sedang menunggangi kuda putih yang memiliki kepala ekor harimau. Rajaku! Ya mulia raja! Ya mulia raja. Ucap beberapa sosok Tuan Iblis. Yabu langsung menghentikan serangannya dan menghampiri Raja Iblis. Ya, yang mulia raja. Ucap Yabu bersimpuh. Keributan yang terlalu mencolok. Siapa kau ini? Aku tidak pernah melihat ada sosok sekuat dirimu di kota iblis. Ucap Raja Iblis Mogu. Salam yang mulia raja. Mohon maafkan saya atas keributan yang terjadi. Saya Lauce, Jenderal Iblis yang belum lama bangkit. Saya hanya ingin menemui yang mulia, tapi mereka mempersulitnya. Jenderal Iblis yang baru bangkit? Itu tidak mungkin. Bagaimana bisa jenderal yang baru bangkit bisa mengalahkan Jenderal Yabu? Benar, dia pasti berbohong. Dia pasti mata-mata. Ucap mereka yang ada di sana. Oh, kau seorang Jenderal Iblis yang baru bangkit? Kenapa aku tidak mendengar berita besar itu dari Ratu? Maaf yang mulia raja, karena aku bangkit bukan dari sarang ratu. Apa maksudmu? Raja Iblis Mogu langsung terkejut. Benar yang mulia, aku terlahir langsung dari kitab kebangkitan iblis, kata Lauce sambil mengeluarkan kitab tersebut. Raja Iblis tersenyum gemetaran. Yabu sampai terjatuh karena saking terkejutnya. Para tuan iblis yang menyaksikan secara langsung sebuah kitab kebangkitan iblis tersenyum semangat. Raja Iblis dengan hati-hati memegang kitab kebangkitan iblis dan mengangkatnya dengan kedua tangannya tinggi-tinggi. Akhirnya kitab kebangkitan iblis kembali kita dapatkan. Ini adalah awal kejayaan bangsa iblis, teriak Raja Iblis Mogu. Ucapan Raja Iblis Mogu disambut dengan semangat yang membara. Sudah lebih dari jutaan tahun bangsa iblis mengalami kemunduran. Kembalinya kitab kebangkitan iblis akan memulai awal baru bagi bangsa iblis. Dan saatnya mereka untuk tumbuh dan kembali menguasai seluruh alam semesta. Perang besar yang tak pernah terjadi jutaan tahun lalu akan segera kembali pecah. Kengerian, kesadisan, dan kekejaman bangsa iblis akan kembali terulang. Kitab kebangkitan iblis telah jatuh ke tangan Raja Iblis Mogu. Ini akan menjadi awal yang buruk bagi semua makhluk yang ada. Dengan adanya kitab kebangkitan iblis, para bangsa iblis akan terbebas dari belenggu wilayah. Mereka bisa menggunakan kekuatan penuh mereka tanpa harus berada di dalam teritori iblis. Sebelumnya, bangsa iblis selalu kalah dalam pertempuran di wilayah spasial karena wilayah spasial bukan bagian dari teritori bangsa iblis. Tetapi, adanya kitab kebangkitan iblis, mereka tidak lagi bisa dibatasi akan hal itu. Mereka bisa bertarung dengan kemampuan penuhnya mau dimanapun mereka berada tanpa harus mengandalkan murid iblis lagi. Tentunya hal ini akan menjadi ancaman terbesar bagi kelima kota yang telah menjaga perbatasan selama jutaan tahun. Mereka mungkin tidak akan mampu melawan bangsa iblis hanya dengan mengandalkan panglima tinggi yang menjadi kekuatan utama. Kitab kebangkitan iblis telah muncul. Apa aku salah lihat? Jika aku bisa merebutnya dan menyerahkan kepada Sang Agung, mungkin saja beliau bisa lebih cepat terbebas. Tapi bagaimana caranya aku merebut kitab kebangkitan iblis dari Raja Mogu? Batin Yabu. Seperti yang sudah dijelaskan, bangsa iblis dan sekte pembunuh iblis memiliki perbedaan pemahaman. Bangsa iblis tahu bahwa Sang Agung itu ada,
Tapi mereka memilih untuk tidak tunduk kepada Sang Agung dan melakukan tindakannya sendiri. Selama bangsa iblis mendapatkan ketiga benda keramat tersebut, mereka beranggapan bisa menundukkan siapa saja, termasuk Sang Agung sendiri. Meskipun tujuan bangsa iblis dan sekte pembunuh iblis pada dasarnya sama, tetapi memiliki perbedaan yang mana para bangsa iblis tidak ingin tunduk kepada Sang Agung. Dengarkan para saudaraku semuanya. Tidak lama lagi kita akan melakukan serangan besar-besaran. Persiapkan diri kalian. Saatnya telah tiba untuk kejayaan bangsa iblis. Penuturan Raja Iblis Mogu mendapatkan sorakan dari para iblis dan menggema di seluruh wilayah iblis. Sementara itu di lokasi Jaka dan lainnya berada. Di dalam lorong jalur yang dilalui Jenderal Iblis Loce, Jaka dan lainnya mendengar sorakan tersebut. Timbullah penasaran dalam dirinya untuk memastikannya. Bang Jaka, apa suara itu berasal dari para iblis? Apa yang harus kita lakukan? Apa kita kembali saja terlebih dahulu? Ucap Rama. Apa yang membuatmu berpikir untuk kembali, Mas Rama? Tidak perlu khawatir dan tidak ada yang perlu ditakutkan. Hanya beberapa sosok iblis saja tak lebih tinggi derajatnya dari kita para manusia. Kita selidiki saja. Jika situasinya tidak menguntungkan kita, kita akan kembali. Balas Jaka percaya diri. Tapi Tuan, jika di depan sana adalah kawasan iblis, hal itu akan menjadi sangat berbahaya. Mereka yang berada di alam iblis memiliki kemampuan yang mengerikan. Mungkin kita kembali dulu dan menyampaikan kepada para kaisar, sahut salah satu prajurit. Halah, apa yang kalian takutkan? Selama ada aku, apa yang harus ditakuti, Ucap Jaka dengan kepercayaan dirinya yang tinggi hingga aura kesombongannya membuat gemetar yang mendengarnya. Benar-benar, Tuan adalah jenius hebat. Apa yang perlu ditakuti? Kalau begitu, ayo kita lanjutkan. Ya, para kaisar akan memuji kita jika mendapatkan informasi yang berguna, kata para prajurit yang telah terkontaminasi ucapan Jaka yang membuat mereka semakin percaya diri. Rama hanya menghela nafas. Dia tak bisa lagi berikan pendapat yang berguna. Mereka akhirnya melanjutkan penyelidikan. 10 orang prajurit pemberani menyertai Jaka dan Rama. Para prajurit tersebut juga tidaklah lemah. Mereka adalah prajurit khusus yang menjaga kekaisaran. Siapa di sana? Kata salah satu Tuan Iblis. Oh, maaf, kami salah jalan. Tangkap mereka! Dalam sekejap, Jaka dan rombongannya langsung terkepung oleh para Tuan Iblis. Secara refleks, Jaka langsung menyerang para Tuan Iblis itu. Keris cemeti api Jaka menyerang membentuk lingkaran yang memiliki serangan menyeluruh ke arah para Tuan Iblis. Tapi tak satu pun serangan Jaka yang mengenainya. Refleks para Tuan Iblis sangat cepat, sehingga mereka mundur dari jangkauan cemeti api. Mustahil, seranganku tidak ada yang mengenai mereka satupun. Meskipun cemeti api memiliki akurasi yang buruk, tapi juga sangat sulit untuk diprediksi. Mereka sepertinya bukan sosok sembarangan, batin Jaka. Bon, ai, jangan meremehkan mereka, bersiaplah Bon. Aku tahu mereka cukup kuat, ai. Jaka juga mengerahkan semua pendampingnya. Pendamping terkuat Jaka, sang naga hitam Uta, bahkan sangat waspada. Uta bisa mendeteksi kemampuan lawan dari jarak yang cukup jauh, yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya selain dia. Tuan, kita harus segera pergi dari sini. Aku tahu kau memiliki kemampuan untuk mendeteksi lawan Uta, tapi aku rasa mereka ini biasa saja. Bukan mereka, Tuan. Yang perlu diwaspadai adalah tapi ada sosok yang lain sangat mengerikan tak jauh dari sini. Kita harus segera pergi, jika tidak. Siapa lagi yang menerobos gerbang terlarang?
ucap Raja Iblis Mogu yang langsung membuat Uta menghentikan ucapannya. Sial. Tekanan ini bukan makhluk sembarangan. Tidak pernah dalam hidupku menemui sosok sekuat dirinya. Batin Rama gemetar. Bahkan Bobon harus mengeluarkan kemampuan sejatinya yang tak pernah dia gunakan selama ini. Bos, dia sangat kuat. 10 sosok sepertiku mungkin bukanlah tandingannya, kata Bobon. Rombongan Jaka ketakutan hanya kemunculan dengan Raja Iblis Mogu. Aura gelap Raja Iblis Mogu cukup membuat mereka terintimidasi yang membuat refleks jiwanya mengeluarkan pertahanan penuh. Yang Mulia Raja, mereka bukanlah bagian dari kita. Aku yakin kali ini mereka adalah penyusup dari kekaisaran. Apa yang harus kami lakukan, Yang Mulia? Bunuh mereka. Raja Iblis Mogu langsung berikan perintah eksekusi. Rombongan Jaka langsung berada dalam kondisi waspada tingkat tinggi. Sekali lagi, Jaka membuat keputusan yang gegabah. Keputusannya saat itu bisa membahayakan nyawa semuanya. Para Tuan Iblis langsung menyerang saat Raja Iblis Mogu berikan aba-aba. Pertarungan tidak bisa dihindari lagi. Rombongan Jaka hanya bisa bertahan. Bahkan Jaka tidak bisa berbuat banyak. Jaka hanya bisa membantu Yada untuk memperkuat pelindungnya. Meskipun saat itu mereka bisa bertahan dari serangan para Tuan Iblis, tentu saja pelindung Yada bukan untuk pertahanan jangka panjang. Cari cara untuk lolos dari kepungan. Serahkan padaku untuk pertahanan. Tapi pelindung ini tidak bisa bertahan lama. Gunakan kesempatan untuk menerobos, ucap Jaka. Bon, kita maju. Kerahkan segala yang kita punya. Ai. Beberapa duplikat Bobon terbentuk dan menyerang satu sisi. Rama dan Bobon berusaha untuk membuka jalan keluar. Para Tuan Iblis yang menghadang Rama dan Bobon harus menerima akibatnya. Pukulan Bobon sangat berat, yang mana membuat para Tuan Iblis terpental saat mereka terkena serangan Bobon. Beberapa Tuan Iblis berhamburan melayang di udara terkena serangan kombinasi Rama dan Bobon. Tapi mereka harus berusaha lebih keras lagi. Mereka berada di kawasan kota iblis, tak terhitung banyaknya para Tuan Iblis yang ada di sana. Mereka cukup hebat, bisa bertahan selama ini, ucap Raja Iblis Mogu. Yang Mulia Raja Iblis, izinkan aku yang menanganinya. Kita tidak boleh kehilangan Tuan Iblis lebih banyak lagi, pinta Yabu. Aku akan berusaha mengambil hati Raja Iblis supaya dia percaya padaku, dan aku punya kesempatan untuk selalu berada di dekatnya untuk merebut kitab kebangkitan iblis. Hehehehe. Batin Yabu. Benar apa yang kau katakan, Yabu. Segera selesaikan ini untuk mengurangi jumlah korban. Siap, Yang Mulia. Maaf, Yang Mulia Raja. Suara Yabu membuat saya geli. Bisa dimaklumi, Loce. Tapi Yabu adalah salah satu jenderal yang hebat. Kalian harus bisa bekerja sama di masa depan, balas Raja Iblis Mogu. Yabu tahu seberapa hebat Loce. Dia tidak peduli lagi dengan sikapnya yang menghinanya. Serangan Loce sebelumnya cukup membuat Yabu terluka cukup serius. Meskipun Yabu terluka, melawan rombongan Jaka bukanlah hal yang sulit baginya. Pelindung Yada langsung hancur hanya dengan sekali serangan Yabu. Sekarang tidak ada lagi pelindung yang menjaga mereka. Yada langsung kembali karena terluka parah. Rombongan Jaka semakin terpojok. Para prajurit kekaisaran juga mulai tumbang. Tuan, segera pergi, cari jalan keluar. Kami akan menahan mereka semampu kami, ucap salah satu prajurit. Tidak, kita akan kembali bersama. Kami percaya kepada Anda, Tuan. Anda adalah harapan kami. Tidak peduli sosok seperti kami mati, asalkan Anda dan rekan Anda selamat. Tolong pergilah, Tuan. Benar, dan tolong sampaikan kepada para kaisar
bahwa kami bertarung dengan luar biasa, Tuan. Ucap prajurit kekaisaran lainnya dengan senyum ramahnya. Jangan bertindak sembarangan. Kita pulang bersama. Cegah Jaka. Namun, prajurit kekaisaran bukanlah bawahan Jaka. Mereka bertindak sesuai keinginannya sendiri. Tidak ada yang bisa memerintahkan mereka kecuali para kaisar. Para prajurit kekaisaran berjumlah 6 orang yang masih bisa bertahan bekerja sama untuk menghadang Yabo. Yabo tidak perlu banyak usaha untuk menyingkirkan ke-6 prajurit tersebut. Hanya dengan sekali ayunan senjatanya, mereka langsung tersapu. Pergilah Tuan. Kami mohon, pergilah. Kata salah satu prajurit kekaisaran sebelum dia mati dengan tubuhnya yang telah terbelah menjadi 2. Jaka sangat marah. Mereka sangat percaya dengan Jaka dan harus mengalami nasib tragis karena mengikuti keputusannya. Bahkan mereka masih percaya kepada Jaka meskipun ajal menjemputnya. Tentu saja hal itu membuat Jaka sangat marah dan berniat untuk membalas dendam. Jaka tidak peduli meskipun mereka hanya para prajurit kekaisaran yang tidak memiliki pengaruh. Tapi kepercayaan dan kesetiaan mereka membuatnya menjadi seorang prajurit yang berharga. Itulah yang Jaka pikirkan. Dengarkan semuanya. Kita akan habis-habisan. Siap, Tuan. Pusaka keris Brahwogeni berkobar. Api dari cemeti lebih besar karena semangat Jaka yang membara. Eyang Brahwogeni, muncullah. Aku butuh bantuanmu. Jaka melempar kerisnya ke udara. Cemeti api mengamuk menyerang segala arah. Beberapa tuan iblis hangus terbakar. Bahkan sumber iblisnya ikut terbakar. Dengan kata lain, para iblis yang mati tidak bisa bereinkarnasi. Api Brahwo adalah salah satu roh elemen api yang mampu memusnahkan iblis. Dengan kata lain, api Brahwo adalah musuh alami bangsa iblis. Setelah cemeti api mengamuk, kemudian menjelma menjadi sosok lelaki tua kekar dengan rambut api yang berkobar. Itulah wujud sebenarnya dari Eyang Brahwogeni. Yabo bahkan harus mundur menjaga jarak, karena panas api yang dipancarkan Eyang Brahwogeni bisa mengikis energi iblisnya. Jaka benar-benar tidak main-main. Selama ini menapaki jalan spiritual, baru pertama kalinya dia memanggil Eyang Brahwogeni. Meskipun sebelumnya Eyang Brahwogeni pernah muncul, itu bukanlah wujud terkuatnya. Sosok sesungguhnya Eyang Brahwogeni adalah apa yang terlihat saat ini. Kemampuan Jaka telah jauh meningkat. Mungkin mengeluarkan Eyang Brahwogeni adalah kartu as yang dia miliki. Mengingat Raja Iblis juga ada di sana, Jaka tidak punya pilihan lain. Tapi apakah situasi akan sesuai dengan Jaka harapkan? Kemunculan Eyang Brahwogeni dalam wujud sejatinya membuat beberapa para iblis waspada. Bahkan Yabo terpaksa harus mundur karena panas yang dipancarkan Eyang Brahwogeni mampu mengikis sumber iblis miliknya. Setelah ribuan tahun berlalu, kini akhirnya tiba. Iblis-iblis sialan, tak bisakah kalian untuk berbuat onar? Ucap Brahwogeni. Itu roh api. Bagaimana bisa ada roh api di sini? Ya, bukankah roh elemen terikat di dunia kecil? Kata para tuan iblis. Ucapanmu sungguh tidak tepat. Lihatlah di mana kau berada. Mereka yang telah membuat onar di wilayah kami. Ucap Raja Iblis Mogu mendekat tanpa takut terpengaruh oleh pengikisan panasnya api yang dipancarkan oleh Brahwogeni. Lagi-lagi kau gegabah, nak. Jaka hanya diam. Dia tidak bisa menjawab. Kau pasti Raja Iblis. Sudahi perselisihan ini dan biarkan kami pergi dengan tenang. Apa yang membuat roh api sepertimu begitu percaya diri? Satu roh elemen berani membuat penawaran. Bahkan jika kelima roh elemen di sini tidak akan membuatku gentar.
Siapapun yang berani menyusup kemari akan mati, tegas Raja Iblis Mogu. Kemunculan Eyang Brahwogeni sepertinya masih kurang cukup untuk mengancam Raja Iblis Mogu. Ditambah saat ini kitab kebangkitan iblis berada di tangannya. Meskipun tanpa kitab kebangkitan iblis, Raja Iblis Mogu masih bisa percaya diri untuk melawan para roh elemen. Sepertinya Eyang Brahwogeni harus bertindak. Ucapan tidak akan bisa menyelesaikan apapun jika berhadapan dengan Raja Iblis. Raja Iblis sungguh tegas dan tanpa toleransi. Jika kau memaksa, maka pria tua ini akan meladenimu, Raja Iblis Mogu. Seluruh jiwa Eyang Brahwogeni langsung diselimuti api yang lebih besar. Api berkobar dengan ganas, membuat para iblis mulai menjauh dan jaga jarak karena panas api yang luar biasa. Raja Iblis masih tetap tenang dan mampu mengimbangi Eyang Brahwogeni dengan energi iblis yang bahkan melebihi pancaran apinya. Nah, carilah kesempatan untuk melarikan diri. Aku tidak yakin bisa menahan Raja Iblis Mogu dalam pertarungan yang panjang, ucap Brahwogeni kepada Jaka melalui kesadaran spiritualnya. Para iblis sialan ini telah membantai semua pengikut kekaisaran. Aku tidak bisa pergi begitu saja sebelum memusnahkan sebagian dari mereka. Bahkan jika memungkinkan, akan aku bantai semuanya. Jangan keras kepala, nak. Segera cari jalan keluar sebelum situasi membuatmu tidak bisa kabur, tegas Brahwogeni. Roh api sepertimu cukup sombong. Jika begitu, mari kita bermain. Aku cukup yakin dengan kemampuanmu. Tapi bagaimana dengan mereka? Oh, ayolah. Aku akan menemanimu bermain-main, Raja Iblis Mogu. Biarkan mereka menjadi penonton. Apakah kalian tidak tahu malu harus bertindak keroyokan kepada kami yang lemah ini, Raja Iblis? Balas Eyang Brahwogeni mencoba menipunya dengan kata-kata. Aku bukan makhluk bodoh. Aku telah bertarung dengan banyak ahli selama hidupku. Segala tipu daya telah aku pahami. Apa kau mencoba untuk memancingku dan menyentuh harga diriku? Jangan bodoh. Kami bangsa iblis tidak peduli dengan itu. Sesuatu seperti harga diri dan ikatan batin tidak akan mempengaruhi kami. Yang ada dalam diri kami adalah kemenangan mutlak. Tidak peduli dengan cara apapun kami melakukannya. Oh, kau sungguh kejam, Raja Iblis Mogu. Kenapa tidak biarkan kami kesempatan? Setidaknya kita bisa bermain-main dengan lebih lama. Kau pikir aku tidak memberikan kalian kesempatan? Kau saat ini mencoba untuk mengulur waktu. Aku tahu itu. Jika aku tidak memberimu kesempatan, buat apa aku meladeni omong kosongmu ini? Raja Iblis Mogu sangat cerdas. Kecerdasannya mungkin setara dengan manusia, dan kekuatannya tidak bisa dibayangkan. Raja Iblis Mogu juga tidak bisa dibujuk dengan cara apapun. Raja Iblis Mogu saat ini berbeda dengan Raja Iblis terdahulu. Kecerdasan Raja Iblis saat ini bahkan setara dengan manusia dewasa. Ini akan menjadi pertarungan yang sulit. Pendirian Raja Iblis saat ini tak tergoyahkan. Aku takut kelima roh elemen tidak bisa menghadapinya, batin Eyang Brahwogeni. Eyang Brahwogeni dulunya adalah seorang manusia, sama seperti Trisakti, Ki Brajan, Ki Tulus, dan Ki Panca. Jutaan tahun lalu, Eyang Brahwogeni adalah sosok jenius yang memiliki sumber roh elemen api seperti Desta. Dia bersama Trisakti dan ahli spiritual lainnya bekerja sama melawan bangsa iblis. Raja Iblis terdahulu tidak sepintar saat ini. Dulu Raja Iblis hanya memiliki kecerdasan setingkat anak kecil dan mudah untuk dimanipulasi. Kekalahan bangsa iblis pada zaman dahulu karena mereka tidak memiliki kecerdasan yang cukup, hanya mengandalkan naluri mereka saja. Tapi sekarang, jika pertempuran skala besar kembali terjadi, tentu tidak akan semudah dulu. Dikatakan mudah juga terlalu meremehkan.
Bahkan dulu banyak ahli dari manusia yang menjadi korban untuk meraih kemenangan. Tidak ada yang tahu akhirnya bagaimana jika Raja Iblis saat ini yang memimpin perang. Pertarungan jutaan tahun yang lalu dihitung dari waktu di alam jin. Jika dihitung di alam manusia, mungkin sekitar ribuan tahun lalu. Eyang Brahwogeni tidak bisa lagi bermain kata-kata dengan Raja Iblis Mogu. Sebelum Raja Iblis Mogu berinisiatif untuk menyerang, Eyang Brahwogeni memulainya terlebih dahulu. Nah, segera cari kesempatan untuk kabur. Aku akan menahan Raja Iblis. Berusahalah untuk menghindari Jenderal Iblis, ucap Brahwogeni yang kemudian melancarkan serangannya. Hehehe, dia kira aku akan diam saja, ucap Lao Che. Lao Che menghampiri Jaka dan Yabu mengarah serangannya kepada Rama. Para tuan iblis juga tidak tinggal diam. Jaka dan Rama harus dikepung oleh para iblis. Sementara itu, Eyang Brahwogeni bertarung sengit dengan Raja Iblis Mogu. Terlihat dari ekspresi Raja Iblis sangat tenang saat menghadapi segala serangan yang dilancarkan oleh Eyang Brahwogeni. Eyang Brahwogeni memang sangat kuat, tetapi Raja Iblis Mogu juga tidaklah lemah. Raja Iblis mampu mengimbanginya bahkan tanpa turun dari tunggangannya. Itu menandakan pertarungan skala besar mereka hanyalah sebuah pemanasan saja yang belum mendekati serius. Eyang Brahwogeni mungkin mampu menahan Raja Iblis Mogu sementara waktu, tapi Jaka dan Rama tentu saja kesulitan melawan kepungan daripada Tuan Iblis. Ditambah lagi, Lao Che dan Yabu ikut terjun untuk mendesak mereka. Terimalah nasib kalian, rasakan ini. Bos, apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja, Bon. Carilah celah untuk keluar dari kepungan, Bon, balas Rama yang menahan kedua senjata Yabu yang mengarah kepadanya. Meskipun Rama tangan kosong, lengannya sekuat berlian yang mampu menahan senjata spiritual jenis apapun. Selain itu, Rama juga cukup lincah dan memiliki serangan jarak jauh yang cukup kuat. Dengan segenap kemampuan Rama, Yabu mampu dipukul mundur meskipun hanya terpental beberapa langkah. Luka sialan ini mengganggu sekali. Jika bukan karena Lao Che melukaiku sebelumnya, aku akan sangat mudah menangani makhluk ini, batin Yabu. Rama diuntungkan karena Yabu terluka, jadi Rama tidak terlalu kesulitan melawan Yabu. Tapi tetap saja Rama harus habis-habisan melawannya. Mau bagaimanapun, tetap pihak iblis yang sangat diuntungkan. Hanya saja Rama jauh lebih beruntung daripada Jaka. Sedangkan Jaka harus mati-matian menghadapi Lao Che, Jenderal Iblis sejati yang terlahir dari kitab kebangkitan iblis. Kemampuan Lao Che tidak bisa dibandingkan dengan Yabu dalam kondisi prima sekalipun. Lao Che nampak bermain-main saat menghadapi Siri dan Suru, karena hanya kedua sirah saja yang mampu menandingi kemampuan Lao Che, karena Lao Che adalah iblis tipe pembunuh yang memiliki kecepatan tinggi. Uta tidak bisa memanggil pasukannya karena kondisi tertentu, jadi dia harus mengandalkan dirinya sendiri untuk melindungi Jaka. Tanpa keris Brahwogeni, Jaka tidak memiliki kemampuan untuk menyerang. Tapi karena kejeniusan Jaka, dia memasang beberapa rajah penyerangan yang mampu meningkatkan kemampuan para pendampingnya. Siri dan Suru memang mengalami peningkatan di dalam susunan rajah, dan Lao Che harus mengalami penurunan kemampuan karena efek rajah tersebut. Meskipun kemampuan Lao Che ditekan pada batas tertentu, Lao Che masih sangat kuat untuk dihadapi oleh pendamping Jaka. Kedua sirah tak mampu lagi mengimbangi Lao Che dan terpental bersama saat menghadang serangannya. Membosankan. Apa cuma itu saja yang kalian punya? Payah sekali. Serangan kejutan dilancarkan oleh Subali. Pukulan beruntun mengarah kepada Lao Che dan membuatnya bertahan untuk menangkis serangannya. Wah, pukulan yang cukup berat. Sayangnya masih kurang bertenaga. Sini, biar aku ajari seperti apa itu pukulan yang benar.
Subali langsung terkapar dan mengalami luka yang serius. Subali! Jaka berteriak setelah melihat Subali terkapar tak berdaya. Yada telah tumbang, Subali juga menyusulnya, begitu juga dengan Siri dan Suru. Satu persatu pendami Jaka telah tumbang. Situasinya semakin mengancam Jaka. Apa yang akan Jaka lakukan untuk menghadapi Lao Tse? Mampukah Jaka bertahan?